Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan ke-7 sebelum UTS, yaitu diagram sequence diagram di dalam UML. Melanjutkan ke dua diagram sebelumnya, yaitu diagram use case dan diagram activity. Nah, pertama adalah pengertian sequence diagram. Sequence diagram itu sebuah diagram yang menggambarkan interaksi antar objek dalam sebuah sistem. Interaksi tersebut berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Kemudian sequence diagram terdiri dari dimensi horizontal, objek-objek, dan dimensi vertikal. Nah, sequence diagram ini biasanya dikatakan mirip activity karena menggambarkan alur kejadian sebuah aktivitas. Kemudian lebih detail dalam menggambarkan aliran data, termasuk data atau behavior yang dikirimkan atau diterima. Namun dia kurang mampu menjelaskan seperti loop dalam sebuah algoritma. Kemudian sequence diagram juga biasa kita gunakan untuk merangkai atau menggambarkan skenario dari langkah-langkah atau respon sebagai sebuah event dalam menghasilkan output tertentu. Kemudian diagram ini secara khusus akan berasosiasi dengan use case diagram. Maksudnya itu berasosiasi ketika kita sudah membuat suatu diagram use case, activity, maka yang selanjutnya adalah diagramnya yang akan kita gambarkan adalah diagram sequence. Kemudian selanjutnya ada diagram class diagram. Tahapan-tahapan tersebut harus terjadi untuk menghasilkan suatu rancangan di dalam suatu use case. Kemudian kita akan melihat simbol-simbol apa saja yang ada di dalam sequence diagram. Yang pertama adalah aktor. Aktor seperti halnya di dalam diagram use case, dia adalah orang yang memberi masukan atau keluaran terhadap suatu sistem. Menggambarkan orang yang sedang berinteraksi dengan sistem itu sendiri. Kemudian yang kedua, entity class. Entity class itu biasa disebut tabel. Tabel-tabel di dalam suatu perancangan. Dilambangkan dengan lingkaran dengan garis di bawahnya. Jadi ini menggambarkan hubungan kegiatan yang akan dilakukan. Untuk mengingat yang gampangnya, ini adalah entity class itu untuk penampungan suatu tabel database. Jadi misalnya ada suatu tabel mahasiswa, tabel dosen, jadi pemakaiannya per tabel tidak bisa dicampur-campur. Ketika kita membutuhkan 4 tabel yang berbeda, berarti kita harus memberikan entity class 4 lingkaran. Kemudian selanjutnya ada boundary class. Biasanya digambarkan dengan lingkaran dengan ada ekor sebelah kirinya. Ini menggambarkan sebuah penggambaran atau form. Jadi untuk form-form, pemakaian form-form dalam suatu aplikasi. Jadi misalnya kita mempunyai aplikasi yang pertama buka form pendaftaran. Berarti pemakaiannya satu boundary class. Ada lagi buka form pemesanan. Berarti ditambahkan lagi satu boundary class. Jadi gambar boundary class ini menggambarkan form-form yang kita butuhkan untuk merancang suatu sistem. Kemudian yang selanjutnya adalah control class, menggambarkan penghubung antara boundary dengan tabel. Nah, control class ini lingkaran juga tapi ada tanda panah di tengah. Jadi control class itu biasanya kita menggunakan hanya satu saja di tengah. Bukan tidak boleh untuk penggunaan yang lebih banyak, tetapi control class itu baiknya hanya digambarkan satu. Jadi untuk penggambaran logika suatu sistem. Kemudian ada lifeline atau focus of control atau lifeline, tabulasi dengan garis putus-putus atas bawah. Untuk menggambarkan tempat mulai dan berakhirnya suatu message. Nah, message itu sendiri digambarkan dengan tanda panah untuk menggambarkan pengiriman pesan. Ini mirip-mirip dengan diagram alir pada diagram konteks. Berikutnya, kita lihat di sini ada elemen of sequence diagram, notasi objek. Bedanya kalau di notasi objek ini pemakaiannya kotak, kita sebut ininya objek. Garis putus-putus kita sebut lifeline. Tabulasinya ini activation. Next berikutnya untuk notasi aktor yang membedakan dengan notasi yang sebelumnya adalah dia pemakaiannya tidak persegi panjang tapi untuk aktor. Jadi di sini kita sebutnya aktor untuk inisiator. Garis putus-putus itu untuk aktor lifeline. Tabulasi itu untuk aktor activation. Nah, istilah-istilah dalam sequence diagram terkait dengan lifeline tadi,
Partisipan itu disebut objek yang terkait dengan sebuah urutan proses. Lifeline itu menggambarkan daur hidup sebuah objek, jadi bisa fleksibel. Kemudian activation itu suatu titik-titik waktu di mana sebuah objek mulai berpartisipasi dalam sebuah sequence, ditandai dengan sebuah bar. Nah, bar ini bisa kita tarik, memanjang atau memendek sesuai dengan kebutuhan nanti pada saat praktek. Kemudian ada time. Time ini waktu, elemen penting dalam sequence diagram. Konteksnya adalah urutan, bukan durasi. Kemudian return. Return itu seperti looping, jadi hasil kembalian dari suatu operasi. Operasi yang mengembalikan hasil tetapi nanti tidak ditulis jika perbedaannya ada giternya. Nah, ini contoh sekilas untuk apa itu objek. Objek itu bisa terbagi menjadi OOAD, mata kuliah, sama OOAD. Kemudian bisa digabungkan untuk kelas dan nama objeknya. Nah, ini lifeline juga yang tadi kita sudah terangkan. Kita next. Nah, kemudian ada jenis sequence diagram. Jenis sequence diagram ada dua. Yang pertama ada distribute control, yaitu pemrosesan dipecah pada beberapa partisipan. Kemudian lokalisasi efek perubahan mampu menawarkan polymorphism. Yang pertama, jadi dia terdistribute. Jadi terpecah-pecah untuk beberapa prosedur, terbagi-bagi. Yang kedua, centralized control. Satu partisipan melakukan semua pemrosesan. Jadi ini tersentral dari semua proses digabungkan dalam satu gambar. Tapi ini biasanya jarang kita lakukan karena perlu analisa lebih lanjut. Saya hanya menyarankan untuk distribute saja. Kemudian notasi pada sequence diagram ada objek, ada aktor, ada lifeline, activation, sama message. Ini sudah diterangkan di sebelumnya. Nah, kita masuk ke contoh pemakaian sequence diagram untuk login. Jadi kita sekarang masuk ke bagaimana sih menggambarkan sebuah sequence diagram untuk prosedur login. Kita lihat di sini yang pertama. Pertama ada aktor customer. Kemudian ini boundary class. Boundary class itu untuk tadi form kita jelaskan. Kemudian di sini ada control class. Nah, ini ada entity class. Ketika customer itu aktor, dia akan memerlukan form login atau kita sebut dia login screen. Satu form login screen. Kemudian ada security manager sebagai penggambaran sistem. Kemudian ada tabel user atau tabel login. Kita mulai dari customer, dia akan melakukan login atau message ke dalam login screen. Step yang pertama. Step yang kedua, dia akan validate user. Ketika login masuk, dia akan bertanya kepada sistem, apakah si user ini login dengan user sama password yang betul. Dicek dulu ke dalam tabel login. Kemudian dikembalikan lagi ke dalam sistem. Apakah dia betul atau tidak. Nah, ini ada proses validate atau return. Kemudian akan ada hasil result yang akan tampil ke login screen, apakah loginnya itu berhasil ataukah tidak. Nah, ini untuk contoh pemakaian sequence diagram untuk login. Jadi untuk login saja kita menggambarkan satu prosedur sequence diagram. Kemudian contoh berikutnya yang lain adalah contoh pembuatan sequence diagram untuk pendaftaran anggota member pada aplikasi sistem perpustakaan. Jadi ini kita belum ngomongin yang peminjaman, kemudian pengembalian buku, tapi kita hanya ngomongin satu prosedural pendaftaran anggotanya dulu. Jadi siapa sih aktor yang mengurus untuk pendaftaran? Form apa saja sih yang kita butuhkan? Kemudian tabel apa saja yang kita butuhkan? Nah, kita lihat di sini. Di sini ada yang terkait untuk membuat pendaftaran anggota adalah aktor pustakawan atau petugas perpustakaan. Kita kasih aktor satu pustakawan. Kemudian ada menu utama. Menu utama ini selalu ada karena sebelum membuka login dan apapun pasti ada dashboard. Nah, ini ada menu utama. Kemudian kita bikin satu boundary class untuk form pendaftaran anggota. Karena kita ngomongin prosedural pendaftaran anggota, maka ininya harus form pendaftaran anggota, tidak form yang lain. Kemudian kita kasih kontrol sistem satu.
untuk proses pendaftaran anggota. Kemudian jangan lupa kasih tabel database untuk membernya atau penampungan anggotanya itu untuk entity class pemakaiannya 1. Kita mulai di sini. Oh ya, ada baiknya di sini untuk sequence diagram dikasih urutan penomoran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti kita lihat kalau sudah praktek. Step yang pertama, pilih pendaftaran anggota. Dia akan bergerak yang pertama adalah ke menu utama. Jadi tidak boleh langsung ke form pendaftaran anggota. Jadi setelah login, hal yang kedua dilakukan adalah dia membuka menu utama dulu ke dashboard. Jadi pilih pendaftaran anggota, kemudian setelah membuka menu utamanya, dia akan pergi tampilkan form pendaftaran anggota. Nah, dia baru membuka form pendaftaran anggota. Kemudian baru akan ada entrian dulu nih. Entrian nama anggota, kemudian masukkan nama alamat, kemudian klik submit, baru nanti di entry semua fill ini ke dalam suatu proses sistem. Baru dia akan mengeset inputan nama, alamat, dan yang lain-lain ke dalam suatu tabel membernya. Tuh. Jadi boleh satu step diselesaikan sampai entrian, boleh fieldnya 3 dulu di entry ke dalam form, baru diinputkan ke dalam sistem. Next, berikutnya untuk manajemen data buku pada aplikasi perpustakaan. Masih contohnya di aplikasi perpustakaan, tapi untuk mengelola data buku. Siapa yang mengelola data buku? Masih aktor pustakawan. Ada pustakawan, ada menu utama, ada form menambah buku, kemudian ada proses menambah buku atau sistem di sini, kontrol sistem 1. Kemudian ada bukunya, tabel buku di sini. Yang pertama pustakawan menambah buku atau pilih. Ini bukan pilih menambah buku, berarti dia pilih menu utama dulu. Pilih menu utama, kemudian tampilkan form menambah buku, karena ini penambahan buku. Kemudian di sini entrian, masukkan judul buku, masukkan nama pengarang, masukkan ISBN, masukkan nomor kopi, baru klik submit. Klik submit terhadap sistem. Nah, terhadap sistem ini masukkan inputan dari menambah buku, pengarang, ISBN, dan selanjutnya. Kemudian, nah ini opsinya ada 2 ya. Boleh ini semuanya baru di sini terhadap sistem, boleh satu step masukkan judul buku, kemudian di sini proses 1 selesai. Atau boleh sekaligus dulu baru nanti diprosesnya di bawah. Tuh. Jadi ada 2 opsi yang bisa dikerjakan. Kemudian setelah terhadap suatu sistem, masukkan ke dalam satu entity class-nya. Atau masukkan ke dalam tabel buku entrian yang tadi. Berarti set judul, entry pengarang, entry ISBN, entry number. Nah, kemudian step yang berikutnya adalah dikembalikan ke dalam aktor. Nah, ini ada step selanjutnya, dikembalikan lagi ke tampilan menu utama si pustakawan. Tuh, itu yang terakhir. Untuk contoh berikutnya, ini adalah contoh untuk kasus JNE. Untuk kasus JNE itu banyak proseduralnya. Jadi ini hanya penggalan untuk contoh tracking tarif. Nah, kita lihat sini. Ini pemakaian formnya sudah lebih dari 1. Ada ini tracking tarif biasanya dilakukan oleh konsumen. Maka dari itu di sini aktornya konsumen. Kemudian ada view menu, form tracking, cek tarif kirim. Maksudnya nih cek tarif kirim kalau mau ngirim paket dari Cirebon ke Bandung, Cirebon ke Jakarta akan berbeda tarifnya. Ketika Cirebon ke Kalimantan atau Cirebon ke luar negeri itu akan berbeda. Makanya di sini kita perlu form cek tarif. Kemudian ada sistem, kemudian ada tabel master, kemudian di sini ada tabel tarif. Nah, yang pertama adalah view menu. Konsumen harus view menu di sini. Kemudian cek tracking barang, buka form tracking barang. Kemudian nah ini opsi yang tadi yang dilakukan satu proses dilakukan satu-satu dulu. Sini proses ke dalam sistem dibuka dulu sistemnya. Kemudian query terhadap tabel master, baru dibalikin lagi apakah ini prosesnya betul atau salah. Baru dibalikin ke validasi di form tracking.
Kenapa ini tidak ke view menu? Karena dia masih mengecek untuk POM tracking. Kemudian selanjutnya adalah lihat tarif kirim. Nah, ini tidak lagi di POM tracking, tapi kalau lihat tarif kirim, dia sudah ada di POM tarif kirim. Proses ke dalam sistem, query search ke dalam tabel tarif, kemudian true validation, pesan validasi. Nah, ini untuk selesai untuk kasus yang JNE. Jadi penggalan setiap sequence diagram tergantung prosedurnya. Misalnya satu, prosedur pendaftaran, prosedur peminjaman, prosedur cek tarif, prosedur untuk pembuatan laporan. Jadi jangan disatukan di dalam satu sequence diagram. Nanti logiknya terlalu banyak. Jadi dipenggal-penggal untuk setiap prosedur. Nah, ini untuk kasus JNE juga masih, tapi untuk di bagian operasionalnya. Pada saat si konsumen banyak datang, nah itu si bagian operasionalnya akan mulai mengentrikan ke dalam tabel-tabel master. Ada aktor operasional, ada POM login, ada view menu, ada kelola penerimaan, ada kontrol sistem. Di sini ada tabel user atau tabel user, kemudian ada tabel yang berikutnya, tabel master. Di sini proses loginnya dijadikan satu. Jadi proses login itu boleh terpisah di dalam beberapa aktor atau boleh digabungkan di dalam satu sequence diagram. Jika digabungkan seperti ini. Jadi awal yang pertama adalah ketika kita ingin masuk ke dalam suatu sistem, pastikan Anda memulainya dengan login. Jadi input username dan password. Bukalah POM login. Kemudian kalau ada POM login, pasti nanti disediakan tabel usernya juga atau tabel login. Jadi dia biasanya berpasangan, POM login ada tabel login. POM view menu ada tabel master. POM penerimaan barang ada POM penerimaan barang. Tapi di sini kebetulan dia pemakaiannya tabel master semua. Itu boleh, nanti bisa fleksibel tergantung bagaimana aplikasi database kamu di dalam sistem. Nah, ini kemudian ada proses login, masukkan ke dalam sistem, baru validasi ke dalam tabel user atau tabel login, baru true false validation ke dalam sistem. Nah, dibalikin lagi ke form login, pesan validasi. Apakah dia loginnya betul atau tidak? Baru tampil di dalam menunya. Berikutnya ada input nomor resi. Input nomor resi kita akan meneruskannya ke POM kelola penerimaan barang. Kemudian diproses di dalam sistem, baru dia masukkan ke dalam tabel master. Kemudian dibalikin lagi nih, jangan sampai kalau sudah ke tabel tidak dibalikin lagi ke user interface, ke si usernya atau ke aktornya. True false validation, pesan validasi, nah terhadap POM kelola penerimaan barang. Selanjutnya kita mau lihat nih barang kita sudah sampai mana. Nah, si operasional akan mengupdate lokasi barang terhadap kelola penerimaan barang. Update lokasi barang kan biasanya kalau tracking JNE itu ada tanggal sekian ada di Cirebon, tanggal 2 ada di Bandung, tanggal 3 ada di warehouse. Nah, ini ada yang mengupdate lokasinya. Proses, kemudian di query update tabel master. Kemudian true false validation, pesan validation, lakukan hal yang sama untuk update status delivery. Proses terhadap suatu sistem, query update sama true validation sama validation terhadap kelola penerimaan barang. Nah, berikutnya untuk contoh-contoh yang sudah ada pemakaiannya dengan programnya di samping, nanti bisa dilihat sendiri. Visual Basic, ini juga sequence diagram penggajian dan diagram laporan pegawai. Berikutnya kita akan langsung ke praktek bagaimana membuat tabel login dulu ya. Nah, ini kita akan membuat sequence diagram untuk tabel login. Kita buka aplikasinya. Nah, kita mulai untuk aplikasinya, create new project. Kita buat file baru. Create new project, kita buat diagram, namain di localhost kalian.
Latihan diagram sequence. Nah, kalau sudah, pastikan dialog box select model, kita klik bisnis proses model, kemudian kita klik juga use case, kemudian di OK. Nah, kalau sudah, pastikan project browser tetap aktif dan toolbox-nya juga aktif. Nah, kita mulai. Ini sudah kita save di file yang localhost kita, latihan diagram sequence, tanggal hari ini 7 Mei 2020. Kemudian kita lari ke project browser, new model, kemudian ada add package, kita pilih new diagram. Nah, ini kalau tidak bisa berarti kamu pilih yang use case ini. Nah, kita pilih ke new diagram, kemudian kita cari apakah dia sequence diagram masuk ke UML struktural atau behavior. Nah, dia ada di UML behavior, ada sequence. Nah, ini kita rename dulu. Kita bikin untuk diagram sequence untuk login. Nah, ini sudah terbuka tampilannya untuk siap menggambar. Nah, ini untuk diagram sequence untuk login. Kemudian toolsnya sudah berada di simbol-simbol sequence diagram, ada aktor, ada lifeline, ada boundary, control, entity, dan yang lain-lain. Pastikan tools kita berada di sequence diagram. Kemudian kita lihat lagi ke tampilan ini, login. Kita sediakan customer, aktor customer 1, kemudian form 1, kemudian control system 1, sama user 1. Oke, kita mulai. Klik aktor, drop and drag. Nah, ini customer. Kita kasih nama customer, kemudian di OK. Kemudian ada boundary tadi. Klik and drag. Nah, kita namakan name-nya itu diganti jadi form login. Kemudian di OK. Selanjutnya tadi setelah form login ada pemakaian satu sistem atau control class. Nah, ini kita namakan sistem. Kemudian ada entity class 1 untuk form login. Nah, ini pakai entity class. Nah, namanya adalah tabel user atau tabel login. Nah, setelah selesai, untuk garis putus-putus ini kita sebut lifeline. Nah, ini kita cukup tarik satu ke bawah. Nah, tarik ke bawah sesuai pemakaian. Nah, yang lainnya nanti akan mengikuti. Untuk mengatur jarak ini tinggal di drag saja. Pengaturan jaraknya sangat mudah. Nah, ini. Nah, kita kemudian lihat lagi setelah ini step apa yang kita lakukan. Nah, untuk step yang pertama adalah login terhadap login screen. Yang pertama. Kita message yang pertama adalah login. Nah, kita klik sampai di aktor customer ada tanda panah, kita ambil ke sini. Nah, kemudian di sini ada message property, ada message parameter dan yang lain-lain. Kita cukup mengisinya di kolom yang pertama di message. Kita tulis 1 untuk login.
kemudian oke. Nah, ini akan terbentuk satu message login. Kemudian berikutnya adalah validate user, berarti step yang kedua, validate user terhadap sistem atau security manager. Klik form login berikutnya. Kemudian ini taruh jangan sejajar karena ini step berikutnya. Klik. Nah, dia akan mulai. Yang kedua, validate user. Kemudian oke. Nah, sudah terbentuk 2. Kemudian kita lihat lagi. Ada check user detail untuk proses yang ketiga terhadap suatu tabel. Apakah yang diinputkan username sama passwordnya itu betul? Kita akan melakukan pengecekan step yang ketiga, check user detail. Klik dari sistem, check user detail. Nah, yang ketiga, kita buat yang ketiga, check user detail. Oke. Nah, ini sudah terbentuk seperti ini. Kita lihat lagi apa yang berikutnya adalah dari si tabel user akan kembali ke tampilan user interface. User detail. Klik tabel login. Nah, untuk membalikannya cukup tanda panahnya kita ambil, tarik ke sini, arahkan ke tabel ini. Berarti ini sekarang 4. User detail. Oke, nah selesai seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah validate atau validasi. Ini simbolnya return, seperti looping. Jadi kita lihat. Nah, untuk looping ini klik dulu di sini. Nah, kita cari nih. Di sini adalah self message. Klik and drop. Nah, sini. Nah, untuk ini adalah validasi lagi yang kelima, berarti oke. Oke, nah ini return sudah terbentuk. Kemudian kita lihat lagi, setelah itu hasilnya kita tampilkan ke login screen sampai ke customer. Langkah terakhir yaitu dari sistem kita tarik. Jadi nariknya jangan dari sini, jadi berurut. Dari sini kita tarik sini. Nah, kita cari tanda panah, tarik. Berarti 5, sekarang 6. Hasil true all false. Login. Oke. Nah, kemudian sudah selesai. Nah, ini boleh sampai sini. Yang ketujuh, result. Oke. Nah, ini udah selesai untuk penggambaran sequence diagram untuk login. Nah, hampir-hampir mirip semuanya. Jadi ketika kita sudah bisa membuat sequence diagram untuk satu procedural login, nanti ulangi lagi untuk diagram yang lain tergantung kebutuhan. Jadi kalian tinggal pilih new diagram. Nah, nanti kita coba misalnya diagram sequence untuk pendaftaran anggota perpustakaan. Nah, kita pilih untuk UML behavior, klik sequence, oke. Nah, dia akan mulai memilih lagi untuk menggambarkan prosedural yang berbeda. Nah, demikian untuk pembuatan sequence diagram. Jadi pastikan pemakaian customer, pemakaian boundary class untuk form, pemakaian control class untuk satu sistem, dan pemakaian tabel-tabel login yang kita butuhkan. Sekian untuk pemakaian dan
pemahaman untuk belajar sequence diagram, bisa dilanjutkan untuk mencoba prosedural yang lain di dalam Enterprise Architect. Kalau sudah, kita coba ke contoh kasus yang kemarin. Diharapkan bisa dapat dipahami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.